Terkadang malam terasa begitu panjang, sunyi, namun justru membuat hati resah. Waktu di mana orang lain terlelap, mata justru enggan terpejam. Bantal terasa keras, pikiran melayang kemana-mana. Di usia senja, tidur yang dulu mudah didapat, kini seakan menjauh perlahan. Malam menjadi panjang, siang menjadi berat. Inilah wajah insomnia di masa tua, sebuah cerita yang banyak dialami, namun jarang benar-benar dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh jiwa-jiwa yang saat ini hadir, baik para lansia, para pralansia, maupun keluarga tercinta yang merawat dengan sabar. Mari kita tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Bayangkan cahaya lembut menyelimuti tubuh, mengalir di dada, di wajah, di hati. Cahaya ketenangan, cahaya kasih, cahaya yang membuat jiwa kita damai, meski malam belum menutup mata. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang-orang yang kami cintai di usia senjanya. Ringankanlah beban pikiran mereka, kuatkanlah tubuh mereka, dan lembutkanlah hati mereka. Jadikan tidur malam mereka sebagai anugerah yang menyehatkan, bukan kegelisahan yang melelahkan. Dan bagi setiap keluarga yang setia mendampingi, limpahkanlah kesabaran dan cinta yang tak pernah putus. Amin. Sahabat nafas cahaya lansia semua, tidur bagi manusia ibarat sumur bagi tanah. Tanpa air, tanah retak. Tanpa tidur, tubuh pun melemah. Pada masa muda, tidur seolah datang dengan mudah. Namun di masa tua, banyak hal berubah. Tubuh sudah tidak sama. Produksi hormon melatonin, hormon pengatur tidur, berkurang. Ritme sirkadian berubah, sehingga tubuh tidak lagi mampu menahan kantuk di malam hari. Kadang terbangun di tengah malam, lalu sulit kembali tidur. Ditambah dengan masalah kesehatan seperti nyeri sendi, sesak napas, sering buang air kecil, bahkan pikiran yang penuh kekhawatiran tentang hidup dan anak cucu. Semua itu berkumpul menjadi satu, membuat tidur hilang perlahan. Kurang tidur bukan sekadar masalah kecil. Dampaknya luas, yaitu tubuh mudah lelah, daya ingat menurun, emosi menjadi lebih sensitif, bahkan risiko penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes bisa meningkat. Bagi para lansia, insomnia juga bisa menimbulkan rasa kesepian yang dalam, karena malam terasa panjang tanpa teman bicara, hanya ditemani suara jam dinding. Bayangkan seorang kakek duduk di kursi ruang tamu saat dini hari. Lampu redup, semua anggota keluarga sudah terlelap. Ia menatap jam, pukul 2 pagi. Matanya lelah, tapi kantuk tak juga datang. Hanya bunyi hujan di luar, dan pikiran yang terus berputar. Apakah besok aku bisa kuat main dengan cucu? Apakah tubuh ini masih sanggup? Dalam diam, ia merasa sendirian. Beginilah beratnya beban insomnia di masa tua. Ia bukan sekadar susah tidur. Ia menyentuh sisi jiwa, rasa, bahkan makna hidup. Namun jangan salah, tidur yang hilang bukan berarti tak bisa kembali. Banyak orang beranggapan insomnia di usia tua adalah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Padahal, ada jalan, ada ikhtiar, ada cara untuk memanggil tidur kembali, dengan kelembutan, bukan dengan paksaan. Dan ketika ikhtiar dipadukan dengan doa, ketenangan itu bisa diraih kembali. Mari kita uraikan beberapa cara sederhana namun terbukti membantu. Jaga rutinitas tidur. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ritme tubuh butuh kepastian. Kurangi tidur siang yang panjang. Tidur siang boleh, tapi singkat saja, sekitar 20-30 menit. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Cahaya redup, suhu sejuk, dan suasana tenang sangat membantu. Hindari TV atau ponsel menjelang tidur. Gerakan tubuh di siang hari. Jalan pagi, senam ringan,
atau aktivitas fisik sesuai kemampuan membantu tubuh lebih siap tidur di malam hari. Batasi kafein dan makanan berat malam hari. Kopi, teh, atau makan terlalu banyak bisa mengganggu tidur. Lakukan ritual relaksasi, zikir lembut, doa, pernapasan dalam, atau membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur. Periksa kondisi medis. Jika insomnia terus berlanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Kadang ada penyakit yang perlu ditangani agar tidur bisa kembali normal. Dan jangan lupakan dukungan keluarga. Kehadiran anak, cucu, atau pasangan yang mendampingi dengan sabar sangat berarti. Terkadang, hanya dengan duduk menemani sebentar di malam hari, seorang lansia sudah merasa tenang. Sahabat nafas cahaya lansia semua, tidur memang sering hilang di usia senja, namun bukan berarti malam harus selalu dilalui dengan gelisah. Ada cara, ada harapan, ada jalan untuk mengembalikan nikmatnya istirahat. Dan yang terpenting, kita tidak sendiri. Ada Allah yang selalu mendengar doa, ada keluarga yang selalu menyayangi. Ingatlah, tubuh ini adalah titipan. Menjaganya dengan tidur yang cukup adalah bagian dari syukur. Dan syukur akan selalu membuka pintu-pintu nikmat yang baru. Bagi Anda para lansia, pralansia, dan keluarga yang ingin hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia, mari terus bersama di ruang ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang terbantu dengan ilmu sederhana namun penuh makna. Tinggalkan komentar tentang pengalaman tidur Anda, karena siapa tahu cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga malam ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan cahaya, dan penuh dengan tidur yang nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.